Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Tuhan memberkati kediaman orang benar. Ia mengasihi orang-orang rendah hati. Mereka akan mewarisi kehormatan. Jangan menahan kebaikan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan berkata kepada sesamamu, pergi, datang besok. Besok akan kuberi, sedangkan yang ia minta ada padamu. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara lintas iman dan lintas agama. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan tentang Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28 ini. Dan menariknya, ada sejumlah teman, sejumlah pendengar atau yang melihat video ini memberikan pesan kepada saya bahwa Pak, tolong ulangi lagi Amsal 3, tapi penekanannya kepada ayat-ayat 27 dan 28. Dalam kesibukan saya bilang, iya. Kalau kita periksa teks ini di dalam kumpulan tulisan-tulisan Amsal dari Salomo atau Raja Sulaiman, dalam judul perikopnya, judul ceritanya, judulnya adalah ajakan untuk berbuat baik. Dua ayat ini, dua bagian ini dalam frame ajakan untuk berbuat baik. Nah, dari situ kita pahami bersama bahwa Amsal juga bukan saja berisi tentang nasihat-nasihat untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bersifat untuk menciptakan, membangun, dan mendirikan suasana damai, perdamaian, sejahtera dengan orang lain. Itu bukan saja di situ. Dan juga bukan saja bagaimana menciptakan pribadi yang kokoh, kuat, tegar dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua, Amsal juga menunjukkan bahwa ada sebagai orang dewasa, orang tua, atau opa, oma, kakek, nenek, ya orang dewasa, mempunyai kewajiban untuk memberikan orasi dan narasi edukasi kepada generasi penerus. Ya, dan juga hari ini saya kembali melihat bahwa Amsal juga menunjukkan kepada semua orang bahwa ada kewajiban pada diri semua orang untuk berbuat baik. Nah, berbuat baik ini sasarannya adalah manusia, tapi motivasinya untuk berbuat baik adalah ia adalah umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Berbuat baik sebagai umat Tuhan adalah dia memberikan kepada Tuhan, tapi diwujud nyatakan dalam bentuk memberi, membantu, menolong sesama yang ada di sekitarnya, di sekitar kita manusia. Itu jadi berbuat baik dalam artian aku berbuat baik pada dia, menolong dia agar nanti dia membalas apa yang aku berikan kepada dia. Aku menolong dia dan motivasi nanti satu waktu dia akan menolong, akan membantu saya. Atau ketika saya membutuhkan sesuatu, saya bisa memerintah dia, memanggil dia untuk menolong saya. Itu bukan. Tapi Amsal ini menunjukkan bahwa berbuat baik, menolong sesama, motivasinya adalah aku memberi, aku menolong karena Tuhan sudah memberikan kepadaku. Aku menolong orang lain, mereka yang kurang beruntung, sebagai aku memberikan kepada Tuhan.
melalui orang memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks kekinian pun hal-hal tersebut bisa terjadi. Perhatikan teks kita. Amsal mengatakan cara terbaik atau salah satu cara untuk berbuat baik kepada sesama adalah jangan menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jangan berkata kepada mereka, pergi, besok akan kuberikan sedangkan ia minta ada padamu. Nah, saudara-saudaraku, bukankah hal seperti itu bisa saja terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Kita bisa melakukan berbuat baik kepada semua orang. Ada yang disebutkan mungkin juga mereka datang kepada kita dan minta pertolongan. Nah, dan karena dengan alasan tertentu kita berkata pada dia, ini tidak ada nih, besok saja. Nah, kita Amsal menegur seperti itu. Kalau sudah ada padamu sekarang, mengapa kamu bisa tunggu besok? Atau yang kedua, perhatikan teksnya. Jangan berkata pada sesama, besok, nanti besok aku beri. Sedangkan yang ia minta, ia butuh, itu ada padamu sekarang. Ini artinya bahwa kita tidak boleh menunda hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan sekarang. Pada saat itu, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita membutuhkan orang-orang yang membutuhkan bantuan, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seharusnya pada saat itu kita bisa bantu, tapi dengan alasan tertentu yang ada pada kita, kemudian kita menundanya, kita katakan besok baru kata saya memberi dan seterusnya. Saudara-saudara, di sekitar Anda mungkin saja banyak orang seperti itu, atau Anda sendiri pernah lakukan seperti itu. Hari ini kita belajar bahwa jangan menunda apa yang seharusnya kita bisa kerjakan untuk Tuhan melalui perwujudannya kepada sesama kita. Dengan demikian, Tuhan juga memberkati kita. Kita bisa menolong orang lain melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang besar, hal-hal apa saja semampu kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau sesuai dengan panggilan hati nurani kita kepada sesama. Utamanya pada masa sekarang ini dalam suasana COVID, ketika ada orang datang kepada Anda dan saya, apa yang kita kerjakan? Jangan kita perhatikan teks ini, jangan menahan kebaikan, jangan menunda untuk melakukan baik kepada sesama. Jangan sampai bahwa apa yang kita kerjakan menunda dan menahan itu sebetulnya hal-hal yang bisa terjadi ketika dia kembali ke rumahnya. Ya, dia mengalami hal-hal yang tragis, padahal kita bisa melakukan hari ini. Ya, mari saudara-saudara, berdirilah teguh. Tuhan akan memberkati saudara sebagai orang-orang yang mempunyai motivasi baik. Ulurkan tangan pertolongan kepada sesamamu ketika dia datang ke hadapanmu. Amin. Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang tidak menahan perbuatan baik dan tidak menahan hal yang seharusnya kami mampu lakukan sekarang ini kepada sesama. Amin.